Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya ya di Tarekat Al-Mahdi. Mari kita bahas tentang kasus anak yang membunuh keluarga ya. Yang ini menggemparkan kenapa? Karena bukan kasus pembunuhan biasa ya. Karena anak ini katanya terkenal baik dan cerdas. Kenapa dia bisa membunuh keluarganya? Oke, mari kita analisis ya. Jadi intinya gini, pasti secara umum teman-teman udah tahu ya. Jadi seorang anak berumur 14 tahun membunuh keluarganya, ya. Ayahnya, ibunya, cuma ibunya nggak sampai mati, kritis ya. Lalu neneknya juga kena serangan. Saya kurang tahu kalau neneknya sampai mati atau tidak ya. Pokoknya yang selamat itu ibunya ya, yang kritis gitu kan. Nah, berita ini begitu luar biasa kenapa? Karena anak ini tuh dianggap baik dan cerdas ya. Bahkan kalau tidak salah infonya SD dia juara 1 dan SMP-nya kalau nggak salah dia masuk akselerasi ya. Jadi luar biasa berprestasi ya secara akademis. Oke, sebelum saya menjawab atau menganalisis tentang anak ini, kita coba analogikan sebuah mobil, guys. Ya. Karena ini akan berhubungan ya. Jadi bayangkan teman-teman punya mobil ya, mobilnya mewah gitu kan, Mercy, mobil Mercy tahun muda lagi, ya, barulah ibaratnya baru dari Grace gitu, masih Grace, mewah. Lalu mobil Mercy ini sangat terawat ya, udah mobil mewah, baru sangat terawat. Bensin jangan ditanya, ya selalu yang terbaik. Oli yang terbaik, servis rutin tidak pernah terlewat. Nah, namun setelah itu misalnya besok nih mau dipakai ya, besok mau dipakai, tiba-tiba mobil tersebut oke lah dipakai lah, cuma di tengah di jalan mobilnya mogok gitu kan. Itu menurut saya nggak masuk akal gitu. Kenapa? Karena mobil mewah, ya, mewah, baru, sangat terawat, itu hampir mustahil ya. Walaupun memang ada ya kemungkinan, tapi hampir mustahil itu bisa terjadi mogok ya, secara alami ya. Kecuali, nah kita harus tahu, segala sesuatu yang aneh seperti itu berarti ada faktor dari luar, faktor eksternal ya. Ya bisa aja dikerjain. Jadi ketika si pemiliknya lagi di rumah gitu kan, lagi atau mungkin malam tidur gitu kan, ada orang iseng gitu kan, seperti banyak lah di film-film ya, diisengin apalah, dibikin misalnya remnya blong dan macam-macam ya. Itu sangat bisa gitu guys. Jadi apa intinya? Intinya saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang ya mobil mewah, terawat gitu kan. Aduh, sorry. Tiba-tiba mogok. Itu pasti ada something dari luar, bukan dari dalam gitu guys. Nah, maka kita bisa menjawab ya tentang anak tadi. Jadi anak ini tuh seperti mobil Mercy tadi guys. Dia baik ya, dia cerdas, itu fakta gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu yang beda gitu kan, ada sesuatu yang aneh terjadi pada anak tersebut, berarti ada faktor luar yang mempengaruhinya gitu, yang menyebabkannya. Itu yang ingin saya angkat. Dan ini terbukti ya, saya bukan asal ngomong, ini terbukti di percakapan Deddy Corbuzier ya dengan salah seorang psikolog ya di salah satu podcastnya. Di sana disebutkan ya bahwa ada salah satu temannya yang mempengaruhinya. Jadi temannya ini mempengaruhi melalui chatting ya. Bahasanya malah seperti ini. Bahasanya, wah berarti kamu sekarang sudah tidak dikontrol lagi oleh orang tua kamu. Bahasanya itu sangat provokatif ya. Teman-teman bisa dengerin sendiri nih cuplikan potongan Deddy Corbuzier ya yang membahas chattingan si temannya itu. Silakan teman-teman perhatikan. Oke. Don't even say a word about yourself and ini temennya ke dia apa gimana sih? Temennya ke dia? Temennya minta aku bacain buat dia, tapi udah dibaca sendiri Ya langsung. tapi ini temennya ke dia dong berarti dong. Temennya ke dia. Ini betul. temennya ke dia kan? Betul, Oke. betul. Untuk Oh. aku bacain. Untuk lu bacain? Untuk aku bacain ke Si, MAS. oke. Ya, tapi dia udah baca sendiri. Oke, man, I can't even say a word about yourself and the action you take. Gua nggak bisa ngomong tentang, gua nggak bisa berkata-kata tentang lu dan kelakuan yang lu, dan kejadian yang lu lakukan.
Tapi gue tahu lu itu berusaha buat banggain orang tua lu dan memutuskan mata rantai yang mengikat diri lu yang gak pedean dan susah bersosialisasi. Tapi pasti itu jalannya Allah. Ntar biar lu gak terkontrol lagi sama orang tua lu. Oh. Iya, gue sih berharap bisa ketemu lu lagi, tapi dengan kondisi lu yang kayak gini, mungkin kita menjauh dulu untuk berapa waktu. Wah, 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 wah. Nah, kalau memang lu udah baik dengan kondisi mental lu, baru kita ngumpul lagi dan semangat, jangan pantang menyerah dengan hidup. Wait a minute. This is a very dangerous message kalau gua ngelihatnya secara mendalam. This is an agreement loh. Bisa iya, bisa enggak juga sih. Ya, tapi ini gua tahu lu berusaha buat banggain orang tua lu dan memutuskan mata rantai mikat diri lu yang nggak pedean dan susah bersosialisasi. Tapi pasti itu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tar biar lu nggak terkontrol lagi sama orang tua lu. Iya, mungkin Sudah ya. Nah, teman-teman perhatikan sendiri ya. Itu tuh kata-kata seperti itu tuh bisa mengandung suatu provokatif ya. Maksudnya semacam manipulasi atau mungkin bahasa lainnya hipnotis ya. Jadi anak itu bisa semacam terkena hipnotis ya. Apalagi misalnya si anak tersebut dalam kondisi dia kan membunuh malam ya. Membunuh malam, saya pernah dengar ya teori hipnotis bahwa ketika hampir tidur ya, itu malam hampir tidur, itu kalau ketika ada pesan masuk ya, itu bisa menjadi tersugesti. Nah, ketika tersugesti itu bisa bertindak hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi kalau nggak salah itu ketika kita mau tidur, kalau nggak salah itu gelombang alfa atau apa ya, gelombang alfa yang itu ketika kita dalam kondisi itu, kita sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang gila gitu. Apalagi ya chattingannya bahasanya seperti itu gitu. Oke, jadi terakhir maksud saya gini, ini bukan sekedar pembunuhan biasa ya, kesimpulannya. Ini bukan pembunuhan biasa, tapi ini sangat terencana ya. Jadi temannya si MAS ini ya, itu memberi pesan kepada MAS yang sifatnya sangat provokatif, bahkan cenderung menghipnotis. Itu diarahkan, menurut saya itu diarahkan oleh seorang profesional ya di belakangnya. Dan ya itu, jika ditelisik ya kita bisa tahu ya, maksudnya si temannya ini sering berkomunikasi dengan siapa ya, kita bisa tahu lah siapa gitu di belakangnya itu. Cuma memang mereka ini orang-orang yang sangat terstruktur dan hebat, dan bukan hanya MAS saja korbannya gitu, dan ini banyak ya, dan saya nggak bisa cerita banyak ya, tapi saya tahu ini MAS ini tidak membunuh secara ya kebetulan dia membunuh seperti itu, bukan ya, tapi ini benar-benar direncanakan oleh si temannya itu, yang ya temannya ini mungkin juga dikendalikan ya secara tanpa sadar oleh kumpulan orang-orang yang mempengaruhi itu, yang kumpulan profesional itu yang memahami ilmu psikologi, yang manipulasi psikologi, sehingga menyebabkan MAS melakukan pembunuhan kepada keluarganya. Jadi yang pertama itu, yang kedua ya sebagai pesan juga kepada kita semua ya, bahwa kita harus lebih hati-hati dalam mencerna pesan atau apapun ya, karena kita ini sangat baik sadar atau tidak sangat mudah dipengaruhi ya oleh apapun ya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca ya. Jadi kita harus lebih apa ya, aware lagi gitu kan. Oke. Dan lebih kritis lagi gitu. Oke, gitu aja guys tanggapan saya. Jadi sebenarnya MAS ini memang orang cerdas yang baik gitu kan. Cuma dia itu termanipulasi aja ya oleh segelintir orang yang ada di belakang temennya itu, dan bisa jadilah temennya ini bisa jadi memang dia benar-benar terlibat secara sadar ataupun secara tidak sadar. Itu perlu dikaji kembali. Oke, gitu aja guys, semoga ada manfaatnya, dan ya begitu tanggapan saya. Jadi jangan berpikir bahwa
wah kok aneh ya, yang aneh-aneh itu pasti ada something gitu, ada faktor eksternalnya. Ya analoginya seperti mobil Mercy tadi ya, mobil Mercy mewah baru mogok, itu pasti ada yang aneh dari luar. Kecuali kalau si mobilnya emang mobil tua nggak pernah dirawat gitu kan, mogok ya wajar gitu kan. Oke, itu aja, semoga ada insight ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Sorry. Lalu hadisnya apa ya? Oke, ini hadis yang berkenannya adalah hadis tentang ini kata-kata di akhir zaman itu setajam pedang. Ya, yang ini nih. Oke, gitu aja. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.